Baik, terima kasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita semua. Nah, apa yang harus kita diskusikan malam hari ini? Mudah-mudahan bisa. Saya boleh langsung Mas Pras ya? Izin? Langsung ya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah, ada apa di dalam Bimako? Ada apa di dalam kopi Bimako? Bapak Ibu, jangan dibuka sasetnya. Sekali lagi, jangan dibuka sasetnya kalau belum tahu isinya, kalau belum tahu manfaatnya. Karena nanti yang muncul adalah pertanyaan. Jadi maksudnya apa, Dokter Stio? Yuk kita belajar bareng-bareng. Kita kupas, tapi kupasnya bareng-bareng. Jangan saya yang mengupas, teman-teman diam tidak. Kita kupas bareng-bareng. Apa Bimako? Bukan cuma Badan POM, bukan cuman, mohon maaf, bukan hanya terhindar dari BKO, bahan kimia obat, bukan. Bukan cuma itu, tapi memang kualitasnya saya harus angkat. Jelas di sini tertulis Badan POM RI MD nomor sekian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya ada nomornya. Itu jelas. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu dengan Bimako, nggak usah ragu dengan PT Bima yang pertama. Dan jangan mengundang pertanyaan. Lebih baik gali. Bapak Ibu dengan saya sama, dengan Mas Pras sama, Pak Taufik sama, Bunda Aini sama, yang lain sama, Mas Denny di Sumedang. Saya kira-kira kita semua sama. Kita punya kemampuan yang sama. Persoalannya adalah kita mau menggali atau tidak. Bapak Ibu, kita belajar dari biji kopi. Cari di Google kita, berarti ada di handphone kita. Cari di artificial intelligence kita, berarti ada di handphone kita. Dan saya mendapatkan efek kopi. Dan komponennya, berarti kandungannya, pada gastrointestinal, pada pencernaan, pada saluran pencernaan berarti, dan hubungannya dengan otak kita. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya menemukan ini saja, dan ini satu literatur. Kalau bab ini orangnya dari sekian universitas, dari sekian akademi, dari Spanyol. Contohnya adalah fisiopatologi farmakologi. Contohnya adalah medicinal chemistry. Contohnya adalah Spain National Research Council. Nggak main-main Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, jangan tanya ke Setio. Jangan tanya ke Mas Pras, apalagi Mas Pras. Lebih baik tanya ke sini. Ini orang-orangnya. Dan kalau mau korespondensi, ada korespondensinya. Korespondensi, Reguel, Abalor, dan sekian, nomor teleponnya juga ada di sana. Artinya, ini literatur. Ini ilmiah. Dan sudah dipublikasikan di jurnal. Jurnalnya apa? Majalahnya apa? Nutrien. Nggak main-main, Bapak Ibu. Apa yang didapat dari sini, Bapak Ibu? Ini adalah kandungan yang ada di dalam kopi. Karbohidratnya, asam amino bebasnya, ini asam amino, asam amino, asam amino, dan seterusnya. Kopi, kita tidak bicara Bimako dulu nih. Saya yakin Bimako akan memilih kopi yang hebat di antara yang ada. Apa yang didapat dari sini dahsyat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, ini secangkir kopi, masuk dalam tubuh kita. Triptopannya, kafeinnya, serotoninnya, kemudian semua nih, kandungan yang ada. Kandungan yang ada ini mempengaruhi total tubuh kita. Baik melalui saluran pencernaan, kemudian berinteraksi dengan otak kita. Oh, ternyata sekarang ketahuan. Kalau kita mau konsentrasi, ambil kopi. Kalau kita mau konsentrasinya luar biasa, ambil Bimako. Nggak ada tanya lagi. Sekali lagi. Kalau kita mau penuh, kekuatan apapun, tadi saya bilang konsentrasi. Maka ambil Bimako. Gak usah ragu. Ini penjelasan luar biasa. Akan mendapatkan total perbaikan dalam tubuh kita dari biji kopi pilihan. Satu. Kedua,
Ini ada di Google kita, ada di handphone kita, tinggal klik, ngambil image atau ngambil gambar, judulnya The Benefit of Coffee, manfaat kopi. Ternyata membooster energi kita, ternyata memperbaiki performa fisik kita, liver kita diperbaiki, yang depresi dikurangi, berarti bisa memanage depresi kita, mencegah penyakit sendi. Ini dahsyat Bapak Ibu, menurunkan resiko diabetes. Saya dari garis papi, laki-laki, dari garis oma, mami, perempuan, masuk di saya XY itu diabetes. Tapi saya berusaha minum kopi agar resiko diabetes saya rendah. Kadar gula darah puasa saya kadang-kadang terdeteksi, kadang-kadang tidak. Kalaupun terdeteksi paling 82 di bawah 100. Kadar gula darah puasa. Kemudian pencernaan saya diperbaiki karena saya minum Bimako, karena saya minum kopi. Ini yang dahsyat. Menurunkan risiko kanker. Ibu, saya titip pada ibu-ibu, risiko kanker pada wanita di Indonesia berbanding laki-laki lebih dari 4 berbanding 1. Sekali lagi lebih dari 4. Saya katakan lebih, bukan 1 banding 4. Artinya apa? Balik lagi ke tadi yang Mas Pras bilang. Konsumsilah Bimako. Karena menurunkan risiko kanker pada wanita. Lalu bagaimana dengan yang pikun? Bagaimana dengan Alzheimer? Bagaimana dengan tremor Parkinson? Segera selesaikan dengan Bimako. Bicara kopi, Bapak Ibu. Kemudian apa yang saya dapat lagi? Efek kopi, nah ini yang menarik. Kadang-kadang orang ada yang ragu, ada yang takut mengkonsumsi kopi, kemudian tekanan darah naik. Ternyata tidak. Ini yang menarik banget. Review artikel efek konsumsi kopi pada tekanan, pada gula darah. Mohon maaf, pada gula darah, bukan pada tekanan darah. Pada gula darah. Catatannya menarik. Mudah-mudahan ada yang besarnya ini. Tidak ada. Saya balikan lagi. Minum kopi mempunyai efek positif, baik toleransi glukosa, sensitivitas insulin, menurunkan risiko diabetes. Nah, ini yang catatan penting Bapak Ibu, tolong perhatikan. Over long period and of consumption. Artinya, bukan 1 gelas, 2 gelas. Bukan sehari, 2 hari. Konsumsi dalam waktu yang lama. Over long period. Kalau kita mengikuti ini, maka kita dapat. Hobi saya, Mas Pras tahu banget, kopi. Kalau sekarang ada Bimako, maka Bimako pilihan kita, Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang saya dapat? Ini menarik lagi. Efek kopi, konsumsi kopi dalam perbaikan hiperglikemi pada binatang percobaan. Sengaja saya menyampaikan ini agar kita mendapatkan kepastian. Ini dari International Journal Ekofisiologi, jelas. Literaturnya jelas. Apa yang didapat dari sini Bapak Ibu? Arabica, Robusta, Liberica menurunkan kadar gula darah hyperglycemic mice, mencit tikus kecil. Ini jadi catatan penting. Dan ini ada perbaikan. Ini yang menarik, ada perbaikan pada fungsi livernya. Menunjukkan lower cell degenerasi, menurunkan degenerasi pada liver mencit sebagai binatang percobaan. Kalau kita konsumsi kopi, bukan sekedar, Bapak Ibu, bukan sekedar memperbaiki kontrol gula darah, bukan memperbaiki pankreas, tapi juga mempertahankan fungsi dari liver kita. Ini catatan penting buat kita bareng-bareng, Bapak Ibu. Apalagi yang saya dapat. Impact konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung pembuluh darah. Saya langsung perbesar, mudah-mudahan jadi catatan penting buat kita Bapak Ibu. Tolong perhatikan moderate coffee consumption. Artinya sekali lagi, bukan cuma 1 cangkir.
Kalau moderate itu yang saya katakan bisa 5 sampai 10 Bapak Ibu. 5 sampai 10 cangkir. Baru kita bicara, baru kita damai. Karena moderate coffee consumption lead to, nah, untuk apa sekarang? Menurunkan kematian akibat kardiovaskuler, memperbaiki hipertensi, gagal jantung. Ini dahsyat Bapak Ibu. Nanti ada lagi pertanyaan, dok, gimana pertanyaannya? Tanya ke sini, jangan ke saya. Karena ini yang menulis. Bapak Ibu, boleh saya sampaikan sebelum kita panjang ya, sebelum kita panjang. Kalau Bapak Ibu mengoleksi kayak tadi misalkan, boleh dicatat, tapi jangan catatannya jangan pertanyaan. Kalau Bapak mulai dengan pertanyaan, maka nanti akan numpuk lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan akhirnya Bapak, Ibu, teman-teman akan menjadi ahli bertanya. Tidak ketemu sembuhnya. Tidak ketemu solusinya. Mudah-mudahan saya bisa lanjut. Kemudian Bapak Ibu, kopi lagi sekarang. Nah, ini mulai mulai nih. Mulai ke arah yang itu kan sama sama Mas Pras nih. Biasanya Bapak Ibu, biasanya apalagi pada pasien diabetes. Ini pada tikus sekarang. Kalau tadi mencit tikus kecil, sekarang tikus besar ini. Diabetic rat. Dan apa yang dievaluasi? Fungsi ereksi. Ini yang menarik Bapak Ibu. Fungsi ereksi. Kenapa sampai dahsyat? Ini baru bicara kopi nih. Tadi Mas sudah masuk di telinga saya. Ini baru bicara kopinya saja. Hebat Bapak Ibu kopi itu. Ini penelitian yang luar biasa dari Houston, Texas. Tolong diperhatikan, kopi memperbaiki fungsi ereksi, bayangkan. Dengan melakukan perbaikan pada siklik yang ada di organ reproduksi tikus jantan laki-laki Bapak Ibu. Ini yang menarik. Ini saya langsung ambil kesimpulannya saja. Kopi konsumsi memperbaiki fungsi ereksi dengan memperbaiki siklik GMP pada organ reproduksi laki-laki, pada Mr. P laki-laki. Dok, kenapa sih bicaranya Mr. P? Bapak Ibu cuma satu kuncinya. Kuncinya adalah peredaran darah. Darah, kalau bisa masuk banyak, sekali lagi, kalau bisa masuk banyak ke dalam Mr. P, darah nih, darah bagus banget. Berarti darah yang mengandung makanan, darah yang mengandung oksigen. Darah arteri, masuk banyak. Kemudian di sana ada kunci yang hebat. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Darah yang sudah masuk itu tidak serta-merta keluar dengan mudah melalui venanya. Jadi akan ditutup venanya lebih sempit. Jadi darahnya masuk, tapi darah keluarnya sedikit, tapi tetap keluar, tidak boleh nutup. Kalau nutup kejadiannya dia tidak akan balik lagi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau darah kita hebat masuk ke dalam Mr. T, maka ketemulah besar, ketemulah keras, ketemulah panjang, ketemulah lama. Ini kita baru bicara kopi Bapak Ibu. Catat, catat benar-benar ya. Kenapa keras, kenapa besar, kenapa panjang, kenapa lama? Itu karena aliran darah yang sedemikian bagus masuk ke dalam Mr. P dan keluarnya ditahan pelan-pelan. Sehingga dia bisa bertahan lama. Ini satu literatur kopi. Saya coba mudah-mudahan ada literatur yang lain. Yang kedua sekarang, kalau sudah ada kejadian sekarang. Kejadiannya apa dok? Kejadiannya adalah sudah mengalami disfungsi ereksi. Ini langsung pada manusia. Ini masyarakat Amerika. Kalau tadi binatang percobaan, saya kombinasikan sekarang pada manusia, laki-laki, disfungsi ereksi, bukan binatang percobaan lagi. Apa yang didapat dari sini Bapak Ibu? Ini langsung. Ya. Nah, tolong catat Bapak Ibu, ini resep nih. Ini resep buat
khususnya buat ibu-ibu nih, buat ibu-ibu, saya ingatkan, jangan marah sama suami, jangan bicara apa-apa, jangan apapun judulnya, cukup sediakan ini aja. 2 sampai 3 kali, ya, 2 sampai 3 cup di sini. 2 sampai 3 cup daily kopi. 170, 375 per hari. Ya, ternyata akan memperbaiki fungsi ereksi. Satu. Dan dengan demikian juga menurunkan berat badan, menurunkan hipertensi. Luar biasa Bapak Ibu. Ini sudah confirm sekarang pada binatang percobaan dan pada manusia. Ayo kita manfaatkan Bimako. Satu lagi supaya lebih kuat lagi nih. Pertanyaannya nanti akan lebih jelas. Kopi intake dan insiden pada disfungsi ereksi. Kadang-kadang orang malah berpikirnya kalau kopi akan menyebabkan kebalikannya, disfungsi ereksi. Di sini literatur jelas banget. Tidak ada. Was not associated with risk of erectile dysfunction. Jadi tidak ada hubungannya dengan disfungsi ereksi. Ketika negatifnya. Tapi positifnya akan memperbaiki disfungsi ereksi Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi terinspirasi dan ini adalah confirm untuk kopi. Dok, bagaimana dengan panak ginseng? Bagaimana dengan ginseng? Dahsyat. Ini baru kopi ya, sekarang ginseng yang kedua. Kita lihat bareng-bareng. Apa yang didapat di sini Bapak Ibu? Ginseng, ini langsung dari jurnal Ginseng Research. Antioksidan, anti kanker, imunitas diperbaiki, energi, sexuality. Dua, kopi, ginseng. Itulah kenapa saya dari awal jangan bertanya. Jadi apa solusinya? Minum. Gak perlu bertanya. 2, 3, 4, 5 cup sehari. Rasakan. Jangan satu saset. Kalau jadi satu saset, lama nanti WA-nya ke saya. Dok, saya kok belum? Dok, saya kok belum capek saya jawabnya. Kalau sudah 5 belum, 5 cup belum, 5 saset belum dalam 1 hari, nah baru diskusi dengan saya. Ini menarik Bapak Ibu. Dan apa yang didapatkan dari sini dengan ginsengnya, saya buka lagi, cardiovascular disease, diabetes. Demikian juga dengan berbagai penyakit saraf, Parkinson, Alzheimer, dan seterusnya, termasuk stroke atau risiko stroke, selesaikan dengan ginseng. Ini yang saya dapatkan. Nah, mohon maaf saya balikin lagi. Ternyata ginseng adalah antioksidan. Jadi menangkap radikal bebas 1. Yang kedua, ternyata ginseng antiinflamasi. Inflamasi, Bapak Ibu, peradangan. Peradangan itu berarti 5. Sakit, merah, kemerahan. Jadi kalau dilihat kerongkongan kita, oh merah, itu adalah peradangan. Sakit menelan, merah, bengkak, ya, panas, dan fungsiolesa. Apa itu fungsiolesa? Fungsiolesa tidak bisa berfungsi. Jadi penciuman tidak bisa mencium, lidah tidak bisa merasakan rasa. Nanti kalau peradangannya di lutut, Bapak Ibu, berarti tidak bisa naik tangga, tidak bisa jalan. Kalau peradangannya di belakang punggung atau di tulang belakang, maka orang akan bicaranya saraf kejepit, saraf kejepit, saraf kejepit. Selesaikan dengan Bimako karena Bimako mengandung ginseng dan mempunyai efek anti peradangan, anti sakit, anti bengkak, anti kanker. Nanti ada anti kanker di sini. Ginseng antibiotik, antivirus. Lanjut lagi, ginseng menurunkan resiko kardiovaskuler, stroke-nya, diabetesnya, hipertensinya, gagal ginjalnya diselesaikan dengan ginseng. Peredaran darah diperbaiki. Semua masalah kardiovaskuler diselesaikan dengan mudah karena ada ginseng. Dan ingat, kopi dan ginseng itu Bimako. Kemudian ginseng menurunkan kegemukan. Itulah kenapa diisyaratkan sama Mas Pras tadi, pria maupun wanita. Kalau tadi bicaranya libido, kalau bicaranya seksual, sama Bapak Ibu. Di sana ada, di laki-laki ada testosteron, di wanita berarti ada estrogen, progesteron.
ngopi bareng. Selesai tugas kita. Dapat semuanya, kardiovaskularnya dapat, penurunan berat badan, 5 saset. Sekali lagi, minimal 5 saset. Ayo diskusi sama saya. Sehari 5 saset. Yuk kita evaluasi bagaimana Bimako membantu menurunkan berat badan. Diskusi ya, bukan final. Nanti kita pasti banyak perdebatan di sana. Diskusi Bimako dalam menurunkan berat badan. Sorry, kelewat. Kemudian diabetes, memperbaiki insulin, ginseng. Kopi memperbaiki insulin, memperbaiki diabetes. Ginseng memperbaiki memori, melindungi persarapan kita. Tidak perlu ragu lagi, ginseng anti kanker. Ibu, saya titip lagi kepada wanita, ibu-ibu, mama, rutin konsumsi Bimako. Bila tidak ingin kanker payudara, bila tidak ingin kanker paru-paru, bila tidak ingin kanker serviks, dan seterusnya. Anti kanker dari ginseng Bimako. Terakhir, ini hal yang sama, Bapak Ibu, balik lagi ke yang tadi. Bagaimana perbaikan terhadap organ reproduksi, bagaimana memperbaiki gerak atau aktifnya sperma pada laki-laki. Ginseng yang ada di Bimako. Literatur yang berbeda, antibiotik. Ini didapatkan lagi Bapak Ibu. Dan saya tidak harus bacakan lagi ini. Saya tidak perlu bacakan lagi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bimako itu memilih kopi dan ginseng, itu sudah lebih dari cukup. Apa yang tidak ada di sini? Anti stres, antioksidan, anti aging, disfungsi ereksi, liver function, seperti yang saya bicarakan tadi. Di sini tertuliskan 15 keuntungan manfaat memakai panak ginseng dan itu ada di dalam Bimako. Masih ginseng, nggak perlu dibacakan lagi ya Bu. Peradangan, antioksidan, semua termasuk problem pasangan seksual. Lanjut, apalagi yang saya punya, kolagen. Vina, Mas Pras, ini yang terakhir, berarti bicara kolagen. Bapak Ibu tolong catat ya, tolong catat dan cari kopi plus ginseng plus kolagen. Ini pilihan yang luar biasa dari PT Bima. Kenapa mengkombinasikan kopi, panak ginseng, dan kolagen? Maka kita dapat dari sini. Yuk kita lihat bareng-bareng sekarang bagaimana manfaat dari suplementasi atau kita memanfaatkan kolagen. Di sini tertulis pada kulit dan berbagai kondisi penyakit persendian ortopedik. Bapak Ibu ini kira-kira mungkin akan lebih mempermudah. Ini adalah struktur dari kolagen. Di mana kolagen itu? Untuk siapa kolagen dalam tubuh kita? Ini yang harus kita jadi catatan penting. Ternyata bukan cuma di kulit, bukan cuma di kulit, tapi di persendian kita, berarti di tulang rawan kita. Ternyata di otot kita, ternyata di jari kita, di kuku kita, ternyata di rambut kita, ternyata di tulang kita. Jadi artinya seluruh tubuh kita itu memerlukan kolagen. Kalau tadi sudah diperbaiki oleh kopi, tadi diperbaiki lagi oleh ginseng atau panak ginseng, maka kelengkapannya adalah kolagen. Ini yang didapat Bapak Ibu. Mudah-mudahan gambaran ini akan memberikan inspirasi. Tidak hanya pada kulit. Ini gambaran kulit yang sehat dengan kolagen yang sedemikian rapi. Ini kolagennya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah elastin, ini kolagen. Ketika terjadi kerusakan, penurunan usia, tidak sehat, tidak olahraga, tidak berjemur, maka inilah yang terjadi. Kulit kita rusak, kolagennya juga rusak, tidak rapi seperti ini, maka di sini perlunya Bimako. Barang siapa yang ingin memperbaiki kulitnya, barang siapa yang ingin memperbaiki tubuhnya, Bimako. 1, 2, 3, 4, 5 saset. Tolong dijadikan pertimbangan baik-baik. Nanti kita diskusi.
Jadi untuk apa dok sebetulnya dok? Kalau kita konsumsi kolagen, ternyata hampir seluruh penyakit kita. Wah, yang ada keraguan Bapak Ibu. Osteoartritis kena, rheumatoid arthritis kena, osteoporosis kena, yang mengalami sakit di tendon, hipertensi, diabetes, yang punya luka, yang kulitnya jelek, semua. Dermatitis ada di dalam sana, kerusakan kulit, kerusakan kuku, yang ingin olahraganya baik, karena dia ingin mulai olahraga sekarang, maka diperlukan kolagen. Yang ada selulitnya selesaikan dengan Bimaco. Ini jadi catatan penting Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat kolagen, maka kesimpulan kira-kira di sini. Mungkin akan bisa mewakili kita dari mulai kulit, otot kita, tulang kita, kardiovaskuler, pencernaan, saraf, dan imun sistem kita. Mudah-mudahan akan menjadi diskusi buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini. Apa mungkin Bimaco bisa membantu penyembuhan? Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini dikembangkan, maka yang muncul pertanyaan berikutnya. Akan banyak pertanyaan lagi. Saya akan langsung masuk ke Peraturan Pemerintah 103/2014, Pelayanan Kesehatan Tradisional. Artinya, Bimaco itu bukan obat. Karena judulnya adalah MD, Badan POM. Berarti makanan, minuman. Maka bisa dikategorikan sebagai alternatif, bisa dikatakan tradisional. Peraturan ini adalah kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bagi siapa yang mengkonsumsi Bimaco dan bagi teman-teman yang aktif di PT Bima dengan bimbingan Bima Academy. Maka beliau-beliau adalah pelayan kesehatan tradisional. PP ini, peraturan ini sudah harus direvisi, mungkin sedang berjalan, karena kita sudah punya undang-undang kesehatan yang baru. Undang-undang kesehatan yang baru Agustus 2023, berarti nomor 17, 2023 nanti teman-teman simak. Saya hanya ngambil bab 5, upaya kesehatan di Indonesia. Dan upaya kesehatan di Indonesia sudah memasukkan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi saya yakin banget Bimaco bisa bantu menyelesaikan apapun kondisi sakitnya masalah Bapak Ibu, termasuk disfungsi ereksi. Saya ngambil satu pasal 163, dan ini ditujukan untuk kita Bapak Ibu, untuk masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Kalau ini kita pakai Bapak Ibu, saya yakin banget yang hipertensi banyak yang sembuh, yang diabetes banyak yang sembuh, yang stroke banyak yang pulih lagi, yang osteoartritis, yang osteoporosis, yang gagal ginjal, yuk kita bantu. Karena ini bukan obat. Konsumsi Bimaco. Bapak Ibu, saya sudah menyita waktu banyak, tapi sekali lagi, ini adalah pertemuan yang bukan oleh kita. Ini adalah satu pertemuan yang betul-betul karena Tuhan yang Maha Besar. Yuk kita diskusikan, yuk kita ambil keputusan. Jangan banyak bertanya, sekali lagi saya titip banget. Jangan membuat sulit, ternyata untuk sembuh itu gampang banget. Ternyata untuk sehat itu murah banget. Mudah-mudahan terinspirasi, saya kembalikan ke moderator yang luar biasa, Mas Pras. Terima kasih Mas Pras, saya kembalikan ke Mas Pras. Wow, 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 luar biasa. Mantap sekali, ilmunya daging semua. Saya sampai speechless dari tadi menyimak dokter ngomong. Waduh, saya langsung praktek dong. Padahal hari ini saya udah minum 2 saset. Karena dokter bilang tadi 5, ya saya tambah lagi. Bodoh amat, nanti tegang-tegang ya. Ini luar biasa ilmunya. Wah,
Mantap sekali. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk narasumber kita, orang yang sangat luar biasa dan hebat, sangat menginspirasi kita ya, membedah ilmunya tentang bagaimana pentingnya kopi untuk kelangsungan hidup, pentingnya ginseng dan juga dikombinasi dengan kolagen. Terima kasih ilmunya, Dok. Saya seruput dulu kopinya. Sebelum saya baca pertanyaan dari teman-teman. Mas Pras, saya baca langsung ya, Ahmad Ali Kosim. Batas aman minum kopi. Nah, ini yang jadi catatan. Kenapa ada pertanyaan ini, Bapak Ibu? Karena kita negatif dengan kopi. Nanti nggak bisa tidur. Nanti lambung saya sakit. Nanti mules. Padahal kopi itu diciptakan oleh Yang Maha Benar. Kalau kita negatif ke kopi, ya dapatnya itu. Tolong pikirkan baik-baik itu. Karena kita negatif terhadap kopi. Wah, hitam, nggak enak, pahit, bikin sakit perut, bikin nggak bisa tidur, dan rusak semua. Maka muncul negatif. Bapak Ibu, jangankan kopi. Tolong pikirkan baik-baik. Jangankan kopi. Kopi masih mending ya. Sekarang lagi berjamur. Penikmat-penikmat kopi di mana-mana. Coba kalau, kenapa? Sekarang pertanyaannya. Kenapa sampai berjamur sedemikian rupa? Kenapa sedemikian banyak banget warung dari yang kecil sampai yang hebat? Kopi. Karena sudah terbukti Bapak Ibu. Bisa dinikmati, aman, dan sehat. Satu. Dan yang kedua, masyarakat semuanya bisa menerima, tidak banyak lagi pertanyaan mengenai kopi. Bahkan, mohon maaf ya, anak-anak kecil ketika disuguhkan kopi, wah, kayaknya ngelihat seruputnya itu anak kecil loh. Tapi dahsyat. Artinya, tidak ada lagi kendala dengan kopi. Saya titip Pak Ahmad Ali Kosim di Lamongan. Keadaan negatif. Tidak ada overdosis. Ini ceritanya overdosis. Overdosis itu adanya di obat kimia. Tadi Mas Pras menyampaikan, Dr. Stio di Sunway Pharma. Bapak Ibu, saya 1988 tinggalin Fakultas Kedokteran. 1989 sampai hari ini saya masih di industri obat, industri farmasi. Jadi sekian tahun, termasuk mohon maaf, termasuk ini saya pensiun 2018 di Sunway, tapi sampai hari ini saya masih kerja. Besok saya harus berangkat ke Bandung karena harus fingerprint, absen. Saya harus tetap absen karyawan seperti biasa. Nah, tadi sudah menyebutkan Otsuka, perusahaan Jepang. Sebelum Otsuka, perusahaan Swiss, Roche. Perusahaan Sandoz, perusahaan Swiss lagi. Terus kemudian perusahaan Jerman, Asta Medica, Boehringer Ingelheim, Raja Wali Nusindo atau Raja Wali Nusantara Indonesia. Itu adalah sebagian dari yang saya lakukan. Adalah industri farmasi. Itu obat. Ada overdosis, ada dosis. Jadi ketika sasetan Bimako itu enggak, jangan khawatir ke sana. Makin banyak, benefitnya yang banyak. Nggak ada efek samping, ada efek depan. Besar, keras, panjang, lama. Itu catatan penting. Jadi berapa batasannya? Nggak ada, silahkan. Mau 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita sepakati dulu aja hari ini. Kalau Mas Pras masih satu saset, yang tadinya mungkin tidak ngopi dan seterusnya, salah banget. Bapak Ibu, saya kan belum pernah ngopi, nggak apa-apa. Bisa dititrasi. Apa itu titrasi? Naik. Jadi dari yang dosis kecil, sekarang bicaranya bukan dosis lagi ya. Nanti balik lagi ke dosis gara-gara pertanyaan ini, jadi kalimatnya adalah dosis. Gunakan encer. Jadi kalau satu cangkir, jangan satu saset dulu yang dimasukkan. Masukkan seperlimanya. Kita belajar dulu seperlimanya, tapi si sasetnya harus betul-betul rapat lagi ya. Gunakan paper clip. Jadi dilipat lagi paper clip, lebar lagi paper clip. Sampai perut kita beradaptasi. Sampai luka-luka di perut kita, sampai mah kronis kita, itu sembuh karena Bimako.
Oh, kaget nih ceritanya jadi sekarang. Sembuh karena Bimako apa? Kecil-kecil, sedikit-sedikit. Konsumsi sedikit, sedikit, sedikit. Dari sedikit habis selesai satu saset, misalkan satu saset itu dok selesai 3 hari, nggak apa-apa. Besoknya nikmati lagi, Pak. Kenapa? Karena di sana kopi, karena di sana ginseng, karena di sana kolagen. Jadi lain bicaranya. Ketika pertanyaan kopi Bimako ada batasan atau tidak? No. Silakan nikmati. Saya bersama teman-teman mendampingi. Saya pencinta kopi, saya penikmat kopi. Kita bisa sama-sama untuk menyelesaikan mahnya, menyelesaikan apapun kondisi sakitnya, tapi dengan Bimako. Mas Pras, saya kembalikan ke Mas Pras. Oke, terima kasih atas jawabannya dok. Ya, sudah menjawab dari pertanyaan salah satu peserta malam hari ini Bapak Ahli Kosim. Nah, ini ada pertanyaan yang unik dok. Mungkin saya gabung ya karena ini kaitannya dengan kelelakian dan kewanitaan. Dari Madiun ya, itu Bapak Nanang dan juga dari Abdul Aziz ya, Madiun dan Mas Samba ya, Abdul Aziz dari Mas Samba. Dari Madiun itu pertanyaannya hampir sama tapi sedikit ini. Pak Nanang sampaikan bahwa pertanyaannya kalau yang sudah menopause ya, menopause efeknya bagaimana itu. Kemudian yang Abdul Aziz dari Mas Samba, nah ini hampir mirip tapi berbeda. Pertanyaannya gimana pria yang jumlah spermanya memang sedikit dan encer, apa bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi Bimako? Hampir sama tapi berbeda. Silakan dok. Jadi dari Mas Samba dan dari Madiun, silakan. Terima kasih Mas Pras. Ini juga pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama saya menyampaikan mengenai menopause. Ibu, wanita nih ya, saya langsung panggil ibu-ibunya nih. Jangan sekali-kali bilang saya sudah menopause. Maka sama aja dengan saya sekarang sakit, Pak. Karena menopause itu jelek. Menopause itu jadi memberikan cap kepada diri kita, estrogen, progesteron saya sudah tidak ada lagi. Hormonal saya sudah tidak seimbang. Saya sudah tidak dapat head lagi. Tidak datang bulan. Itu berarti kita tidak sehat. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan nun jauh di selatan Kalimantan Barat. Pertanyaannya hebat dari seorang ibu, usianya 62 tahun. Saya sendiri baru mau 62 tahun. Ini seorang ibu maju ke depan, dia bertanya, dok, usia saya 62 tahun. Sampai hari ini saya masih dapat men. Apakah saya normal? Jadi ini kecelakaan kita. Umur 40-45 tahun. Di bayangannya itu udah langsung, waduh bentar lagi saya menopause. Bentar lagi saya nggak dapat mens. Tidak Bapak Ibu, dengan stres kita. Sekali lagi ya, dengan stres kita. Dengan tidak olahraga, dengan tidak berjemur, apalagi tidak konsumsi Bimako. Maka selesai menopause. Jadi jangan kaget nanti Madiun, saya cari-cari siapa namanya Pak Madiun tadi. Nanang, Pertanyaan dari Nanang, Nanang Pak dok. Nanang. Pak Nanang, saya ngelihat gambar, saya ngelihat itunya. Jangan kaget nanti ada kasus yang sudah benar-benar menopause, kemudian minum atau konsumsi Bimako, kemudian menstruasinya datang lagi. Jangan kaget, karena sesungguhnya dia sakit. Sesungguhnya dia tidak harus hari ini menopause. Oh, iya, iya. Ini rumah, ini jadi saksi di sini. Anisha itu lahir dari ibunya, mamahnya yang usianya 48 tahun. Ya, sekarang usianya 61 tahun. Mau bicara menopause. Kalau nggak di steril, adiknya Kanisha pasti lahir lagi. Kanisha lahir di 2011. Itu sudah 48 tahun. Dan saya tidak menyangka. Tidak menyangka untuk datang lagi. Untuk diberikan titipan lagi. Lahirlah Kanisha.
Maka dokter ngambil kesimpulan, Bapak Ibu mohon maaf, saya harus ngambil tindakan sterilisasi. Ibu, pertanyaannya menopause atau tidak? Tidak berarti. Karena masih ada sel telur yang dihasilkan dan ketemu dengan sperma sehingga lahirlah Kanisa 2011. Ini saksi hidup, saksi rumah di sini. Artinya sekali lagi, menopause itu berarti sama dengan aging kita. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan anti-aging, menurunkan penuaan kita, maka salah satunya adalah Bimaco. Bisa diterima ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gangguan? Balik lagi konsepnya. Kenapa tadi udah bagus. Untungnya tadi ada satu literatur yang meningkatkan kinetik atau kerja gerak dari sperma. Jadi sperma itu dari sisi jumlah pertama, terus kemudian utuh morfologinya nih, dari kepala sampai ekornya karena dia bergerak. Kemudian yang terakhir itu gerakannya, larinya seperti apa dia ketika mengejar sampai ketemu dengan sel telur. 3 evaluasi itu pada sperma laki-laki. Kita jangan ngelihat spermanya. Kita jangan ngelihat spermanya, Bapak Ibu. Kita jangan ngelihat menopause-nya. Saya sudah nyatakan, yang menopause itu orangnya tidak sehat. Maka perlu Bimaco. Yang punya sperma encer, yang punya sperma simennya encer, yang punya jumlah spermanya juga kurang, berarti orang itu tidak sehat. Yang satu menopause pada laki-laki, pada wanita, yang satu jumlah sperma dan encernya simen pada seorang pria. Jalan keluarnya gimana? Bimaco. Nggak usah ragu dengan itu. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Makanya saya katakan, 1 saset, 2 saset, 3 saset, 4 saset, 5 saset. Dok, sampai kapan? Sampai yang dihasilkan dapat. Sekali lagi, balik lagi sekarang ke menopause-nya. Kalau sudah menopause, umurnya menopause, tapi umurnya belum 70, belum 60, belum 50. Masih bisa, masih sehat, harus sehat. Coba perhatikan, cari deh orang-orang yang sehat. Usianya sudah 60 tahun, tapi masih bisa pull up. 60 tahun, 90 tahun, 80 tahun, tapi masih bisa pull up. Di sininya masih ada tenaga. Bukan menopause, bukan semennya encer, bukan. Dan apa yang didapat dari sana adalah latihan, adalah beban. Seperti yang saya bilang, saya ngasih beban dengan 0,5 kilo. 0,5 kilo ini di kanan, 0,5 kilo di kiri. Setiap saat saya pasti akan pakai. Mau lari, mau jalan, mau keseharian saya selalu pakai beban. Bimaco bagian dari perjalanan kita. Bimaco bagian dari keseharian kita. Jangan ragu dengan gangguan organ reproduksi. Apapun yang dievaluasi. Spermanya, libidonya, baik pria maupun wanita. Hormonalnya, semua diperbaiki. Karena, ingat ya, Bimaco itu tidak ngejar ke organ reproduksi. Tidak ngejar ke satu titik. Tapi Bimaco itu memperbaiki seluruh tubuh kita. Kolagen yang ada di Bimaco memperbaiki seluruh tubuh kita. Ginseng memperbaiki seluruh tubuh kita. Kopi pilihan memperbaiki seluruh tubuh kita, bukan penyakitnya. Tolong catat, bukan masalah sakitnya. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Ya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya baca. Jadi sebetulnya makin malam pertanyaan makin banyak dok. Jadi peserta ini makin antusias, pengen nanya semua. Tapi kalau kita baca bisa sampai jam 12 malam kita nggak selesai. Tapi ini karena kita harus batasi waktu dan kita hargai kesibukan dokter ya. Saya bacakan 2 sekaligus pertanyaan terakhir yang menurut saya ini menarik dok. Jadi yang pertama itu terkait justru ini ada masalah apa namanya kekhawatiran karena adanya kontraindikasi apa perlawanan ya dari kandungan. Jadi gini, pertanyaan itu tidak menyebutkan nama dok. Di sini di akunnya itu IC dan Henry ya, IC dan Henry.
itu bertanya, Pak Dokter, apa tidak ada kontraindikasi? Nah, dia menyampaikan apa tidak ada kontraindikasi antara kopi, ginseng, dan kolagen. Karena biasanya kopi agak menghambat penyerapan kolagen. Nah, ini menurut beliau. Nah, ini nanti dari versi dokter seperti apa. Kemudian yang kedua, eh, saya akan baca dari Pak Ketut ya, Pak Ketut Sumardia. Nah, Dok, saya dari Poso mau bertanya bagaimana dengan penderita gagal ginjal. Nah, penderita gagal ginjal, asam urat tinggi, dan diagnosa mau menuju dia ginjal, mau menuju ke gagal ginjal. Apa bisa konsumsi Bimako dan bagaimana resep cara konsumsinya? Terima kasih. Dua pertanyaan terakhir, Dok. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jawab mengenai kolagen dulu ini. Ini bagus sekali pertanyaannya karena mengkombinasikan kopi, ginseng, dan kolagen. Bapak Ibu, tidak mungkin produk Bimako lahir dan tidak mungkin disetujui oleh Badan POM kalau yang muncul itu jelek. Termasuk kadar kolagen yang akan masuk, yang akan diterima. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tolong perhatikan baik-baik. Ketika perizinan ini masuk ke Badan POM, yang dicek itu, sekali lagi, yang dicek itu oleh Badan POM, awal, itu kertas. Sekali lagi, kertas. Artinya apa? File. Artinya apa? Berkas. Kopinya apa? Bahan bakunya dari mana? Perusahaannya apa? Nah, itu diteliti semua. Dari awal. Dari mulai bahan baku. Kertas. Bukan bimakonya. Kemudian Bimako itu dikombinasikan dengan apa? Ternyata dengan panah ginseng, dengan ginseng. Maka diperiksa lagi, berkas lagi, ginseng dan lain sebagainya. Terakhir kolagen. Ketika tiga ini dikombinasikan, maka Badan POM akan menentukan ini boleh tidak. Termasuk ini akan terjadi penghambatan penyerapan kolagen atau tidak. Kalau tidak ada akan dicoret sama Badan POM. Buat apa kamu pakai kolagen? Dan finally, akhirnya Badan POM merestui. Jadi artinya apa? Tidak terjadi penyerapan. Tidak terjadi gangguan apa-apa. Kopi, kombinasi panah ginseng atau ginseng, kombinasi dengan kolagen, diterima oleh Badan POM. Terakhir adalah stability-nya. Maka Bimako masuk ke Badan POM. Ingat ya, setiap batch, tolong catat baik-baik nih, setiap batch diproduksi harus ada file. Bukan file kertas ini, file Bimakonya. Bimakonya disimpan, batch nomor sekian disimpan, batch nomor sekian disimpan. Sebelum itu dikeluarkan, maka harus ada stability test. Sudah berapa bulan? Sudah berapa lama dibiarkan? Stabil atau tidak? Stability dalam hal apa? Dalam hal kandungan. Kolagennya, ginsengnya, kopinya. Jadi untuk Ice atau Ici, Hendri, tidak. Nggak usah ada khawatir. Kolagen masuk, manfaat ginseng masuk, manfaat kopi masuk. Jangan khawatir. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini dahsyat nih, saya sepintas saja langsung baca. Malah sebelum ke gagal ginjal. Ingat ya, jangan bicara sakitnya. Jangan bicara penyakitnya. Sekali lagi, jangan bicara penyakitnya. Mau itu gagal ginjal. Aduh, saya kadang-kadang kalau udah bicara mesin cuci darah, paling benci sekali. Mohon maaf ya. Ini direkam lagi. Kalau direkam itu pasti ramai banget. Artinya apa? Bapak Ibu tolong pikirkan baik-baik. Sekali lagi tolong pikirkan baik-baik. Kira-kira mesin cuci darah yang dibuat manusia, apakah lebih hebat dibandingkan dengan mesin cuci darah yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Besar? Kanan dan kiri. Kira-kira Bapak Ibu, ini saya serahkan sama Bapak Ibu nih. Mau memilih mesin cuci darah yang dibuat oleh manusia, yang namanya adalah hemodialisa, atau memilih ginjal yang dititipkan sama yang Maha Besar di kanan dan di kiri kita. Saya akan memilih kedua ginjal dengan Bimako. Sekali lagi, saya tidak akan bicara mesin cuci darah.
Artinya, mau itu asam urat, mau hipertensi, sampai gagal ginjal, sampai cuci darah, Bimaco tetap dikonsumsi. Yang menyelesaikan bukan mesin cuci darah. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kira-kira ada nggak orang yang dicuci darah terus membaik karena pakai alat mesin hemodialisa? Urium kreatininnya membaik, cuci darahnya tidak cuci darah lagi, ada atau tidak? Sampai kiamat pun tidak akan ada. Tolong pikirkan, tolong renungkan baik-baik. Tolong renungkan baik-baik. Mesin cuci darah akan sangat berbeda dengan ginjal, buah-buah ginjal. Ginjal akan ada perbaikan dengan regenerasi. Pankreas akan ada perbaikan dengan regenerasi. Perbaikan pada lutut, perbaikan pada semua. Karena ini sudah bicaranya di bicara penyakit. Mas Pras, Bu Lucy, Pak Indra, Pak Agus, saya titip. Hari ini kita bicara product knowledge, besok kita bicara asam urat, besok kita bicara hipertensi, satu persatu, supaya kita tuntas. Judulnya adalah PT Bima. Tapi kita tuntaskan. Jadi, bagaimana sekarang untuk konsumsinya orang yang gagal ginjal, cuci darah, dan sebagainya? Ini makanan, bukan obat. Relax, konsumsi, setelah konsumsi, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kan selesaikan, sisanya diselesaikan oleh yang mau menyelesaikan. Bukan tujuan kita. Dok, kan saya masih cuci darah. Silakan cuci darah karena urin kreatininnya masih jelek. Tapi usaha lain harus ada. Usaha lain salah satunya adalah Bima. Volume air yang diminum juga sama, mohon maaf. Volume air yang diminum juga sama. Jangan dibatasi 600 mili, jangan dibatasi 700 mili, jangan dibatasi 1 liter. Kalau sudah dibatasi berarti ginjalnya dicekik sedemikian rupa dan dia tidak boleh bekerja lagi. Maka selamanya akan cuci darah. Sampai meninggal cuci darah. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya katakan dari awal, apa yang kita bahas di sini adalah bahan diskusi, bukan bahan matang, bukan. Ya, Mas Pras, mohon maaf karena udah terakhir. Tapi saya bangga, ini satu nih saya akan baca menarik banget. Mudah-mudahan Ibu siapa nih? Ibu Leonita. Saya yakin banget dari jauh banget dari Loksemawe saya harus bacakan. Kenapa ini menarik? Apakah ini berefek pada kesehatan, Dok, jika sering ML? Karena sering mengkonsumsi Bimaco. Biasa ini pertanyaan. Saya menyinggung ini kopi gayo lewat sama Bimaco, bayangkan. Di sana terkenal dengan gayo. Dan gayo itu sudah memasyarakat. Ya. Artinya adalah hubungan suami istri itu tidak akan ada efek negatif. Makin sering makin baik, makin setiap hari berarti makin baik. Bagaimana dengan rajin konsumsi Bimaco? Nggak ada sama sekali sekarang, tidak ada negatif sama sekali. Pikirkan hal yang negatif. Ketika mendapatkan hasil, Bu Leonita atau siapa saja Bapak Ibu, ketika mendapatkan hasil, saya kok bergairah banget ya. Saya kok lebih seperti ini ya. Manfaatkan untuk kegiatan yang lain. Apa yang didapatkan adalah 16M. Jadi kalau rajin konsumsi Bimaco, terus dipasangnya adalah 16M, maka itu mudah tercapai. Karena tidak ada negatif. Hubungan suami istri dapat, bahagia dapat, kerjanya juga bareng suami istri, maka 16M itu gampang sekali didapat. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya langsung jadi udah masuk diangkat. Apalagi di Indonesia bagian sana sudah lewat jam sekian. Saya harus persiapan, besok saya harus ke Bandung. Saya langsung pamit, silakan dilanjut Mas Pras. Saya mohon maaf kekurangannya, saya mohon maaf kalau kekasaran saya. Tapi ini adalah satu silaturahmi istimewa buat saya.
Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.